Halo assalamualaikum semua, melanjutkan video sebelumnya yuk langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like dan komennya dulu. Oke langsung ke ceritanya. Mendengar apa yang dikatakan Tang San tentang isi sidang ketujuh, semua orang terdiam saat mata mereka mengawasinya dengan sangat tidak percaya. Tarik instrumen surgawi, Seagot Trident. Meskipun itu hanya beberapa kata, apa artinya? Ma Hongjun berbicara keraguan semua orang, Saudara San, ini 9 percobaan Seagot Anda, mereka tidak benar-benar dimaksudkan untuk menjadi Seagot, kan? Alat surgawi ini berarti senjata yang digunakan para dewa. Meskipun Tang San telah menebak beberapa hal, ketika hal-hal datang ke kepala, dia masih tidak dapat menahan jantungnya untuk berdetak dengan cara yang gila. Tidak mengherankan bahwa pada saat itu, Guardian Doulos dan Bo Saixi Pilar Suci mengatakan bahwa setelah persidangan ke-6, persidangan akan berbeda. Tampaknya spekulasinya benar. Di saat-saat seperti ini, Dai Mubai sebagai kakak lelaki kelompok itu menunjukkan ketabahannya, jangan terlalu memikirkannya dan tunggu sampai Little Sun mencoba persidangan ke-7 secara nyata. Tidak peduli apapun, persidangan ini sangat penting. Oscar berbicara yang paling penting saat ini adalah, apakah Trisula itu milik Tang San setelah dicabut, atau hanya cobaan? Menurut apa yang kita ketahui di Pulau Seagot, Trident Seagot harus menjadi instrumen surgawi yang asli. Jika kita bisa mengatasinya, apalagi yang bisa kita takutkan tentang Spirit Hall? Tang San berkata, Mubai benar. Terlepas dari arti dalam uji coba ini, saya hanya akan mengetahuinya jika saya melewatinya. Mari kita tidak bekerja sesuai harapan kita, atau kekecewaan akan lebih besar jika tebakannya salah. Oscar menurunkan suaranya dan berbicara, 4 dari 7 dari kita telah menyelesaikan cobaan kita. Ketika Little Sun menyelesaikan uji coba ke-7, Rongrong juga akan menyelesaikannya. Haruskah kita mempertimbangkan bagaimana meninggalkan tempat ini? Ceritakan kepada kami tentang apa yang Anda rasakan ketika Anda bertarung melawan Bo Saixi hari itu, Little Sun. Zuking hanya menonton. Mereka mengatakan para pengamat lebih jelas tentang apa yang terjadi, tetapi dia tidak bisa merasakannya sendiri sehingga dia tidak bisa mendapatkan kekuatan sejati Bo Saixi. Apakah Anda merasa bahwa begitu Anda menyelesaikan 9 cobaan, kita bisa keluar dari sini dengan 7 dari kita? Melihat penampilan Oscar yang licik, semua orang tidak bisa menahan senyum, namun Tang San agak tegas dan menjawab dengan belak-belakan, sebelum kami datang ke sini, saya menduga itu masih belum cukup. Meskipun saya selalu menganggap kekuatan Seagot Doulo Bo Saixi sebagai sangat tinggi, ketika saya menghadapinya secara nyata, saya memahami perbedaan besar antara kami dan dia dan betapa mengerikannya tingkat kekuatan 99 Pinnacle Doulo. Dari cara saya melihatnya, dia tidak jauh berbeda dari dewa. Bahkan jika kita berlatih untuk berada di atas Steel Doulos dengan kekuatan, jika kita melakukannya dengan kekuatan kasar, itu masih mustahil. Kalimat terakhir diucapkan seperti mengiris palu. Semua orang saling memandang. Ma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya, tidak mungkin, kan? Tidak peduli seberapa hebat, dia hanya satu orang. Jika Anda mencapai Til Doulo dalam hal kekuatan, Anda masih takut kalah melawannya dengan cincin roh ratusan ribu tahun. Tang San menghela nafas, kamu tidak mengerti. Bahkan aku tidak tahu seberapa kuat aku ketika mencapai Til Doulo dalam hal kekuatan. Tapi aku bisa memberitahumu ini dengan pasti. Dengan kekuatan saya sekarang, jika saya melawan kepalanya terus, hanya dengan benjolan, dia dapat dengan mudah mengubah saya menjadi berkeping-keping. Saya bisa melewati percobaan ke-6 sepenuhnya karena perhitungan dan keberuntungan, bukan kekuatan. Pertarungan antara Bo Saixi dan aku memiliki banyak peraturan. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia pasti bisa menghancurkan sebuah kota dalam satu gerakan. Jika dia mengerahkan domainnya, maka tidak ada dari kita yang bisa pergi. Jadi jika kita ingin meninggalkan Pulau Seagot, itu tidak harus melalui konfrontasi. Yang saya harapkan saat ini hanyalah dugaan saya.
Semuanya akan jelas jika saya mengeluarkan Seagot Trident. Jika semuanya tidak berjalan seperti yang saya harapkan, maka kita hanya bisa berlatih bersama di sini. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini ketika kita semua mencapai hingga level 95 atau di atasnya, atau kedua roh perangku masing-masing memiliki 9 cincin dan ketika tulang roh lebih lengkap, maka mungkin ada tembakan. Ketika dia berbicara, pikiran Tang San terus berkedip kembali ke bagaimana Bo Saixi seperti dia bisa mengendalikan awan dan hujan dengan serangannya padanya. Serangan ringan seperti itu tanpa menggunakan roh pertempuran, bisa mengalahkannya sampai tidak mampu melawan. Jika bukan karena keterampilan Golden Invincibility yang gila, tamparan itu akan merampok hidupnya. Di depan kekuatannya, bahkan jika tubuhnya terbuat dari logam, itu akan ditampar juga. Tang San mengerti bahwa sejak Dai Mubai, Oscar dan Ma Hongjun mencapai tahap Spirit Douluo, mereka menjadi terlalu percaya diri, jadi dia harus mengingatkan mereka sendiri. Memang, setelah mendengar kata-kata Tang San, wajah semua orang menjadi berat. Setelah penghargaan berturut-turut, Dai Mubai yang kekuatan rohnya telah mencapai level 83 berbicara, mungkin benar. Tidak ada waktu untuk dihabiskan. Mari kita semua mulai berlatih. Little Sun, Anda harus mengeluarkan trident Seagot itu. Tang San beristirahat selama 3 hari penuh lagi, tidak hanya membiarkan tubuh dan jiwanya kembali ke kondisi terbaik, tetapi juga untuk memperbaiki pikirannya sendiri setelah datang ke Pulau Seagot. Pada pagi hari ke-6 setelah selesainya persidangan ke-6, dia membawa Ning Rongrong dan Xiao Wu untuk menaiki tangga menuju Seagot Hall. Ketika mereka berjalan 1001 langkah dan tiba di depan Seagot Hall yang megah, Wali Douluo 7 pilar sudah berdiri di sana menunggu, seolah-olah mereka berharap bahwa ketiganya akan tiba hari ini. Naga Laut Douluo berdiri di tengah, sementara 6 lainnya berdiri di kedua sisi. Tang San menghentikan langkahnya dengan para wanita di depan si Dragon Douluo dan dia sedikit membungkuk, salam kepada para senior. Naga Laut Douluo bergerak sedikit tanpa menerima formalitas Tang San. Matanya penuh emosi yang rumit saat dia memandang mereka, ikuti aku, kalian bertiga. Setelah berbicara, dia memimpin jalan ke Seagot Hall. Mereka telah berada di Pulau Seagot selama 4 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya Tang San dan yang lainnya sedekat ini dengan Seagot Hall. Pilar raksasa di depan Seagot Hall dipahat dengan berbagai desain. Beberapa adalah binatang roh laut yang pernah dilihat Tang San sebelumnya, namun lebih banyak lagi makhluk yang belum pernah mereka lihat, yang ia duga berasal dari laut. Di dalam Seagot Hall, bagian dalamnya gelap. Seluruh bangunan tidak memiliki jendela tunggal, jadi tidak akan ada cahaya dari luar. Interiornya tampak sangat luas dan tidak ada arsitektur yang bisa dilihat. Seluruh bangunan bisa digambarkan sebagai kuno, serta sederhana. Tang San tidak pernah membayangkan bahwa di dalam Seagot Hall yang bermartabat, tidak ada dekorasi dan gelap seperti ini. Hanya dalam beberapa langkah ke depan, Naga Laut Douluo berhenti. Dia menyapa di dalam, Nyonya, Tang San, Ning Rongrong dan Xiao Wu telah dibawa ke sini. Anda bisa pergi. Suara Bo Saixi datang dari dalam. Iya nih. Naga Laut Douluo membungkuk ke dalam dan kemudian berjalan, meninggalkan sisi melewati Tang San. Dia pergi setelah sedikit membungkuk ke arah Tang San. Tanpa sosok tinggi Naga Laut Douluo di jalan, Tang San sekarang bisa melihat pemandangan di dalam gedung besar. Di dalam Seagot Hall ini, tidak ada arsitektur selain 8 platform. 7 bagian luar membentuk lingkaran dan bentuk setiap platform berbeda. Mereka cocok dengan penampilan platform pilar suci seperti mereka adalah miniatur. Hanya saja tidak ada pilar suci yang cocok dengan mereka. Di tengah 7 platform, ada platform raksasa. Seseorang dapat melihat dari 2 platform di depan, bahwa platform di pusat memiliki 3 tingkat dan lebih tinggi dari 7 platform luar beberapa meter. Seluruh platform berbentuk bulat dan area permukaan lebih kecil semakin tinggi levelnya. Karena kegelapan di dalam gedung, hanya sebuah tiang panjang yang samar-samar bisa dibuat di tengah platform paling atas. Itu adalah benda yang tidak beraturan, berat, berbentuk kerucut dan sepenuhnya hitam.
Bo Saixi sedang duduk di tengah tingkat pertama dengan kaki bersilang dan telapak tangannya menghadap ke atas. Masing-masing tangannya membuat gerakan mistis dengan kedua mata tertutup. Jika bukan karena penglihatan Tang San yang luar biasa, dia tidak akan bisa membedakan semua itu. Tang San, majulah. Suara Bo Saixi terdengar di Seagot Hall yang luas ini. Iya nih. Tang San merespons. Dia berjalan dengan langkah-langkah besar dan menatap Bo Saixi dengan tenang, pikirannya setenang sumur kuno. Jika Bo Saixi ingin berurusan dengannya, itu hanya masalah sederhana seperti mengangkat tangannya. Karena dia datang ke sini, dia tidak perlu khawatir. Tapi Tang San tidak suka perasaan nasibnya ada di tangan seseorang. Berjalan melalui platform luar, Tang San membawa Ning Rongrong dan Xiao Wu ke 5 meter di depan Bo Saixi. Salam, senior. Ketiga membungkuk. Bo Saixi menerima salam mereka dan Tang San menemukan bahwa kali ini ia tampak berbeda dari penampilannya pada persidangan ke-6 hari yang lalu. Jika seseorang dapat mengatakan bahwa Bo Saixi seperti laut dalam pada saat itu, sekarang dia akan menjadi seperti sesepuh yang baik hati. Meskipun dia tampak muda, mulia dan cantik, matanya yang letih dipenuhi dengan kebajikan. Jika dia bisa disebut sebagai gunung yang tidak dapat diatasi terakhir kali, maka sekarang, dia memberi Tang San perasaan seperti seorang master. Bo Saixi tersenyum dengan tenang, sebelum Anda mengambil persidangan ke-7, izinkan saya untuk memberitahu Anda tentang lautan. Apakah Anda tahu seberapa besar itu? Tang San menggelengkan kepalanya tanpa mengerti. Pertanyaan ini di luar jangkauan pengetahuannya. Bo Saixi berbicara, luas samudera 4 kali luas daratan. Dengan kata lain, luasnya sekitar 4 douluo benua. Di perairan yang luas dan dalam, hidup lebih banyak makhluk daripada yang ada di darat. Jika makhluk-makhluk ini kehilangan batas dan terus berperang, maka mereka akan lebih kacau daripada perang di darat. Bertahun-tahun yang lalu, lautan semrawut itu. Seperti yang mereka katakan Chaos menciptakan pahlawan, bakat yang menakjubkan muncul di antara kerumunan Tuan Roh Laut. Dia menggunakan kekuatannya sendiri dan upaya seumur hidupnya, melakukan perjalanan di setiap sudut samudera raya sambil memegang trisula. Dia menggunakan kekuatannya yang kuat dan karisma yang tak tertandingi untuk menaklukkan satu suku demi suku. Setelah 1001 tahun, ia akhirnya menyatukan lautan dan dipuja sebagai seagot oleh semua suku laut, menciptakan legenda abadi. Jika Tuan Roh Laut adalah manusia juga, maka bisakah manusia hidup hingga 1000 tahun, senior? Tanya Tang San. Bo Saixi tersenyum, panggil aku imam besar. Manusia biasa tidak bisa hidup selama itu, tetapi ketika kekuatan orang-orang mencapai tahap Titlet Douluo, mereka dapat memiliki sekitar 300 tahun umur. Setelah itu, setiap level menambah 100 tahun lagi. Dengan kata lain, pada level saya, seseorang dapat hidup hingga 1000 tahun. Lord Seagot saat itu menggunakan kekuatan level 99 untuk menaklukkan lautan. Pada titik ini, saya tidak bisa tidak menyebutkan kakek buyut Anda. Selain Lord Seagot, dialah yang paling saya kagumi. Kakek yang hebat. Tapi, kekuatanmu. Bo Saixi tertawa mengejek diri sendiri, apa? Anda berpikir bahwa saya mencapai level 99 sepenuhnya karena kekuatan saya sendiri? Tidak, kamu salah. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Saya baru berusia lebih dari 100 tahun ini. Bagaimana saya bisa berlatih hingga level 99? Jangan berpikir hanya karena Anda telah menembus level 80, masa depan Anda sekarang lebih lancar. Ketika kekuatan roh melebihi level 95, menurut pelatihan biasa, pada dasarnya dibutuhkan 100 tahun untuk naik ke level lain. Kecuali jika ada kejadian khusus, maka jika Anda ingin naik ke level 97, Anda membutuhkan waktu lebih dari 200 tahun. Tapi ini bukan hal yang paling sulit. Master Roh Benua Anda harus memiliki lebih dari beberapa ahli di antara mereka, tapi saya bisa yakin selain Qian Daoliu dan kakek buyut Anda, tidak ada yang bisa melewati level 97. Itu adalah hambatan mutlak. Dalam perhitungan dalam keadaan normal, mustahil bagi manusia untuk berlatih ke level 99.
Karena untuk mencapai level 98 perlu 300 tahun dan untuk mencapai level 99, Anda perlu 600 tahun pelatihan yang sulit tidur. Baik saya dan Qian Daoliu sampai pada titik ini hari ini karena senior kami. Hanya kakek buyutmu yang sama dengan Lord Seagot waktu itu. Dia mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri untuk melatih sampai level 99. Saya tidak tahu bagaimana dia dan Lord Seagot melakukannya, tetapi dia 3 tahun lebih awal daripada ketika Lord Seagot mencapai level 99. Dia juga satu-satunya dengan harapan menjadi dewa melalui kekuatannya. Bagi Tang San, apa yang dikatakan Bo Saixi seperti rahasia di dalam rahasia. Dia tidak masuk dan hanya mendengarkan dengan tenang. Bo Saixi melanjutkan, saat itu, ketika saya melewati ujian 8 kelas atas, saya menerima kehormatan yang diberikan Lord Seagot dan menjadi imam besar. Dan kekuatan saya sebagian besar diberikan kepada saya oleh Lord Seagot, sehingga saya bisa berlatih sampai level 99 hanya dalam 50 tahun. Keadaan Qian Daoliu mirip dengan milikku. Hanya dia yang mendapat hadiah dari Dewa Malaikat. Anda dapat mengatakan bahwa perbedaan kekuatan antara kami bertiga tidak banyak. Tetapi pada tingkat keadilan, maka yang terkuat adalah kakek buyut Anda. Karena kekuatannya sepenuhnya dari kekuatannya sendiri. Namun persaingan di antara kita tidak akan pernah adil. Dia bukan tandinganku di laut, di darat dia lebih kuat dan di langit, Qian Daoliu memiliki keuntungan. Lalu apakah Anda tahu di mana kakek buyut saya? Tang San bertanya dengan tergesa-gesa. Bo Saixi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, ketika kita berpisah saat itu, aku belum melihatnya selama bertahun-tahun. Dia pernah berkata kepada saya ketika dia pergi, bahwa jika suatu hari, dia bisa mencapai level 100 dan menjadi dewa sejati, maka dia akan datang menemukan saya. Sekarang Tang San bisa melihat bahwa ada sedikit rona merah di wajah Bo Saixi. Senior, kamu. Mata Bo Saixi dengan cepat menjadi lebih jujur dan dia tersenyum, kamu adalah keturunannya, jadi tidak ada artinya jika aku memberitahumu ini. Waktu itu, nenek buyutmu sudah meninggal dan baik dia maupun Qian Daoliu pernah mengejarku. Saya menolak mereka. Saya mengatakan kepada mereka bahwa, siapapun yang bisa mencapai level 100, saya akan menerima perasaannya. Tang San menghela nafas panjang, senior, kamu suka kakek buyutku, bukan? Bo Saixi terkejut, bagaimana Anda bisa menebaknya? Tang Said berkata, kamu baru saja mengatakannya. Di dalam kalian bertiga, kakek buyut saya memiliki harapan tertinggi untuk mencapai level 100 dan menjadi dewa. Menambahkan bagaimana Anda dan Qian Daoliu sama-sama berbakat oleh senior Anda, maka sangat mungkin bahwa Anda dan Qian Daoliu tidak akan pernah memiliki harapan untuk mencapai level 100. Bukankah permintaan Anda berarti bahwa Anda menolak Qian Daoliu? Anda hanya bisa menolak salah satu dari keduanya, jadi tentu saja, yang Anda sukai adalah kakek buyut saya. Setelah mendengar kata-kata Tang San, Bo Saixi tampaknya membeku dalam pikiran dan Tang San juga menatap dengan mata terbelalak karena terkejut. Karena dia bisa melihat bahwa tangan ajaib Bo Saixi yang tak terbatas sedikit bergetar saat ini. Ketika emosinya bisa di luar kendali meskipun memiliki kekuatan seperti itu, orang dapat mengetahui betapa berbenturannya perasaannya. Setelah beberapa saat, Bo Saixi berbicara lagi, Tang Chen, oh Tang Chen, jika Anda sepintar cucu buyut Anda, saya tidak akan menunggu dalam kesendirian selama bertahun-tahun ini. Bahkan Qian Daoliu tahu aku menolaknya ketika dia mendengar apa yang aku katakan dan dia pergi diam-diam. Tapi ayahmu yang agung, dia menerima kata-kataku secara harfiah dan dia meninggalkan sumpahnya untuk tidak pernah kembali tanpa menjadi dewa. Dia pergi mencari cara untuk menjadi dewa. Bo Saixi tidak meneteskan air mata, tetapi di sini dan sekarang, Tang San bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari suaranya. Penantian ini berlangsung selama puluhan tahun. Seagot Douluo, yang begitu kuat di depan matanya, sebenarnya lebih menyedihkan daripada orang tuanya sendiri dalam hal cinta. Ibunya telah berubah menjadi Blue Silver Emperor, tetapi dia masih bisa bersama ayahnya dan saling mencintai dengan sepenuh hati.
Tapi kakek buyut tidak bisa memahami perasaannya. Mereka berdua jelas saling mencintai, tetapi karena reservasi Bosaiksi dan kegigihan kakek buyutnya, pada akhirnya mereka tidak bisa berjalan bersama. Ning Rongrong dan Xiao Wu saling memandang di mata di belakang Tang San dan keduanya bisa merasakan bahwa, dibandingkan dengan Bosaiksi, mereka berada di tempat yang lebih bahagia. Senior, kurasa kakek buyut tidak kekurangan kecerdasan. Jika dia tidak cukup bijaksana, lalu bagaimana mungkin dia yang lama menggunakan kekuatannya sendiri untuk melatih sampai level 99? Mungkin itu karena dia bertahan terlalu banyak dalam pelatihan dan mengabaikan makna di balik kata-kata Anda. Anda dan dia adalah orang yang bangga. Setelah pergi dari sini, mungkin dia mengerti, tetapi dia mengucapkan sumpah yang sangat kuat. Itu karena kesombongannya sebagai laki-laki jadi. Bosaiksi melambai, kamu tidak perlu berbicara untuknya. Semuanya sudah terlambat sekarang. Bahkan jika dia kembali, apalagi yang bisa dicapai. Dengan penampilanmu di sini, semua ini tidak ada artinya bagiku. Tang San kaget. Kali ini dia sendiri tidak bisa memahami makna di balik kata-kata Bosaiksi. Bosaiksi berbicara, kembali ke poin utama. Bahkan dengan kekuatan Lord Seagot, dia juga akan membutuhkan waktu 1000 tahun untuk mencapai level 100. Apa kamu tahu kenapa? Tang San menggelengkan kepalanya. Bosaiksi berbicara, itu karena aturan. Lord Seagot berkata bahwa di dunia kita, ada seperangkat aturannya sendiri. Kekuatan level 99 adalah batas atas yang ditetapkan oleh aturan. Mencapai level ini, Anda seharusnya tidak berpikir untuk maju. Untuk menembus level ini juga sama dengan melanggar aturan. Berada di atas aturan juga artinya menjadi dewa. Itu sudah bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan pribadi. Apa yang digunakan Lord Seagot adalah keyakinan ribuan binatang roh laut dan tuan roh laut untuk menerobos, sehingga dibutuhkan bertahun-tahun. Sebagai penganut Seagot dan Qian Daoliu menjadi penganut Serapim, kami sudah tidak punya hak untuk menerima iman dan tentu saja tidak bisa menjadi dewa. Hanya ketika kekuatan iman mencapai batas tertentu, barulah ada peluang untuk menerobos. Ini juga mengapa kakek buyutmu memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Namun pada kenyataannya, seberapa sempit peluang ini? Tentu saja, ada jalan pintas lain untuk menjadi dewa dan itu adalah untuk menerima persetujuan dari dewa senior dan mewarisi keilahian yang ada. Dewa tidak bisa mati, tetapi setelah menjadi dewa, seseorang hanya bisa ada di dunia ini selama 100 tahun. Setelah itu, mereka harus pergi dari sini. Ke tempat, saya tidak tahu. Namun sebelum mereka pergi, mereka selalu meninggalkan sebagian dari pemikiran surgawi mereka. Karena keilahian mereka masih ada dan tetap ada di dunia kita, ketika seseorang menerima persetujuan penuh mereka dan setelah metode tertentu, suatu keilahian dapat diwarisi dan kemudian kemungkinan yang diperbarui untuk menjadi dewa. Hanya ada dua cara untuk mencapai level 100 dan menjadi dewa. Secara relatif, yang kedua jauh lebih mudah. Dan Anda, yang menerima Seagot Nine Trials, adalah yang terpilih. Anda adalah orang yang dipilih oleh Lord Seagot. Waktu ketika Anda melewati percobaan 9 Seagot, akan menjadi saat ketika Anda mengambil alih tempat Seagot, menjadi Seagot generasi berikutnya, untuk memerintah ribuan dan ribuan anak di lautan, anak-anak. Pada kalimat terakhir, Bosaiksi terguncang secara emosional dan volumenya menjadi lebih tinggi, yang bergema di seluruh Seagot Hall. Ning Rongrong dan Xiao Wu keduanya tertegun. Mereka belum pernah mendengar hal seperti yang Bosaiksi bicarakan. Xiao Wu menutup mulutnya sendiri karena terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekasihnya sebenarnya adalah yang terpilih. Suara bersemangat Bosaiksi memudar setelah beberapa saat bergema di dalam gedung. Dia yang duduk sekarang berdiri. Tang San, aku sekarang memberitahumu semua ini karena kamu telah melewati 6 uji coba Seagot Nine Trials sebelumnya, yang juga merupakan uji coba dasar di antara mereka. Dari sini, Anda harus menghadapi cobaan nyata dari dewa. 3 uji coba terakhir ini mungkin lebih mudah dari sebelumnya, atau jauh lebih sulit daripada mencapai langit. Itu tergantung pada keberuntungan Anda.
Apa yang terjebak terbalik di platform Seagot ini adalah senjata yang menemani Lord Seagot dalam hidupnya dan juga bagian dari kekuatan Seagot. Mencabutnya akan menjadi cobaan ketujuh Anda. Anda benar-benar akan mengambil langkah pertama untuk menjadi Seagot setelah Anda memiliki persetujuan penuh. Petunjuk saya satu-satunya bagi Anda adalah satu kata iman. Keputusan Lord Seagot mengatakan bahwa hanya mereka yang dipilih olehnya yang menggunakan ketekunan dan keyakinan yang dapat memiliki kesempatan untuk mengeluarkan trident Seagot ini. Tarik keluar dan kalian bertiga akan melewati persidangan ketujuh. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mengendalikan hasil Anda. Tanpa penjelasan Bosaiksi, Tang San tahu apa artinya hasil itu. Bosaiksi sudah mengeluarkan rahasia Pulau Seagot di piring perak. Dengan uji coba ini, orang yang akan mengetahui rahasia seperti itu adalah Seagot baru dan teman-temannya. Jika itu tidak bisa dilewati, maka orang mati secara alami tidak akan bisa membiarkan rahasia itu keluar. Mengangkat kepalanya, mata Tang San tertuju pada tiang hitam panjang di tengah platform Seagot. Tidak heran jika tampak seperti sebuah tiang. Itu adalah trident Seagot yang terjebak terbalik. Ini pegangannya. Bosaiksi sekarang berdiri di samping, memandang Tang San dengan mata penuh semangat. Tang San berjalan menuju platform langkah demi langkah sementara matanya fokus pada Trisula, dengan Ning Rongrong di sebelah kirinya dan Xiao Wu di sebelah kanannya, mengikuti dengan cermat. Di sini, tidak ada tekanan, tapi langkah Tang San sangat berat. Matanya tidak meninggalkan Trisula. Dia bergerak perlahan karena dia menempatkan semua rohnya fokus pada Trisula itu. Menggunakan kekuatan roh untuk merasakannya, Tang San menemukan bahwa trident Seagot seperti balok logam mati tanpa kehidupan, tetapi perasaan bobotnya sangat jelas. Dia menemukan bahwa titik tikaman Trisula ini bukan hanya pusat platform Seagot. Itu juga merupakan pusat Seagot Hall dan seluruh Seagot Mountain. Seolah-olah seluruh gunung ada karena itu. Melangkah ke tingkat ketiga, dia akhirnya menghadapi senjata yang ditinggalkan oleh Seagot ini. Pegangan telanjang itu sekitar 10 kaki panjangnya dan setebal lengan anak. Kegelapannya tidak membawa cahaya. Dia hanya bisa samar-samar melihat lapisan garis gelombang tipis. Kalian berdua berhenti. Tang San berbicara dalam-dalam. Xiao Wu dan Ning Rongrong berhenti secara bersamaan. Sementara itu, Ning Rongrong melepaskan semangat bertarungnya sendiri pagoda Ubin 9 harta karun dan memasuki negara 9 permata avatar tanpa ragu-ragu. 680% buff dilemparkan ke Tang San pada saat bersamaan. Setelah menerima penggemar Ning Rongrong, Tang San merasa bahwa berbagai elemennya sedang naik, sementara fokus roh mencapai puncaknya pada saat ini. Dengan teriakan nyaring dan langkah besar ke depan, dia datang sebelum Seagot Trident dengan kedua tangan terangkat, meraih pegangan Trident Seagot. Perasaan tersentak menyebar ke seluruh tubuh Tang San. Berat yang dia rasakan sekarang benar-benar ada di tangannya. Garis-garis gelombang dari Seagot Trident tampaknya cocok dengan cetakan telapak tangannya sepenuhnya. Yang mengejutkannya adalah sepertinya pembuluh darah itu mengalir. WOOOM. Semangat pertempuran Kaisar Perak Biru dilepaskan dan pada saat itu, Tang San benar-benar melepaskan keadaan avatar roh pertempurannya, tetapi dia tidak melepaskan wilayah kekuasaannya. Ini adalah senjata Seagot. Jika ada domain yang menutupinya, maka mungkin ada efek sebaliknya. Tetapi merek Trisula emas di dahinya bersinar. Sinar dari cahaya Seagot bersinar di pegangan Trisula di depannya. Ledakan. Pada saat itulah ketika Seagot Slide jatuh pada pegangannya, Tang San hanya bisa merasakan dua set panas yang panas masuk ke tubuhnya dan mereka langsung menelannya. Trisula di tangannya tampak bergetar dan gelombang kegembiraan ekstrim melonjak dari dalam. Ini diikuti oleh cahaya keemasan samar yang menyebar dari tangan Tang San, mengubah gagang hitam yang semula gelap menjadi perluasan garis gelombang keemasan yang penuh kehidupan. Panas terik di dalam Tang San kemudian mengalir kembali dan langsung, Tang San merasa tangannya tidak lagi memegang pegangan panjang yang terbuat dari logam, tetapi lava cair. Temperatur yang tinggi membuatnya berteriak, tetapi tangannya masih memegang gagang dengan kuat. Sekarang,
Tang San punya perasaan bahwa jika dia melepaskannya sekarang, maka dia tidak akan pernah memiliki hak untuk memegang pegangan ini lagi. Dia tidak bisa menggunakan tangan giok misterius. Kehadiran khusus dari seagot trident mengalir ke telapak tangan Tang San, memaksanya tidak dapat digunakan. Gelombang panas yang meleleh terus mengirim gemetar yang membuat Tang San menyakitkan setelah mati. Jejak darah telah mengalir dari telapak tangannya, yang meresap ke dalam gelombang keemasan di gagangnya. Sejak Tang San dilatih oleh Ice and Fire Ice, dia tidak pernah mengalami panas seperti itu untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, dia merasakan sensasi seperti itu lagi. Tubuhnya yang seharusnya tahan suhu sebenarnya tidak berguna melawan suhu Trisula. Tang San mengertakkan gigi dan kedua lengannya mengerahkan kekuatan hingga level 84, meledak sepenuhnya. Keretakan tulangnya terdengar mengiringi proses itu. Trident seagot dipindahkan. Tang San jelas merasakannya bergerak. Meskipun gerakannya sangat halus, perlahan-lahan bergerak ke atas di bawah upaya penuhnya. Kekuatan roh Tang San telah bergabung sepenuhnya dengan merek Trisula di dahinya, berubah menjadi seagot slide yang masuk ke pegangan Trisula. Karena dia merasa bahwa semakin dia memasukkan cahaya seagot, semakin Trisula nampak menjadi lebih ringan. Sekarang dia mengerti penggunaan lain dari seagot slide dan itulah efeknya dalam uji coba ke-7. Rupanya, semakin besar afinitasnya dengan seagot dalam 6 percobaan sebelumnya, semakin kuat cahaya seagot yang akan dimilikinya dan semakin mudah jadinya ketika dia mengeluarkan Trisula. Bisakah Tang San menarik keluar seagot trident, berhasil melewati uji coba ke-7 dan menjadi pemiliknya? Silakan baca volume berikutnya, Seagot Trident. Seagot slide hingga 70% potensi telah mencapai efek yang luar biasa. Tampaknya pegangan itu perlahan-lahan bergerak ke atas di bawah upaya Tang San, ketika darah dari telapak tangannya menutupi lebih banyak garis gelombang di atasnya, yang bergabung menjadi cahaya merah keemasan. Tang San secara bertahap bisa melihat di mana gagang dan kepala terhubung. Itu adalah sebuah cincin berbentuk berpotongan, terikat rapat. Semakin dekat ke kepala Trisula, semakin tebal tampaknya. Saat perpotongan itu perlahan-lahan muncul, tepi segitiga kepala Trisula muncul. Masing-masing pihak memiliki merek berbentuk bulan sabit. Sekarang, darah Tang San telah menyebar untuk menutupi merek berbentuk bulan sabit. Dari posisi saat ini, dapat dilihat bahwa semakin jauh Trisula ditarik, semakin berat rasanya di tangan Tang San. Hanya dalam waktu singkat, dia sebenarnya mulai memiliki rasa kelemahan. Pada saat yang sama, ia juga merasa telapak tangannya masih berdarah, sementara darah juga diserap dengan rakus oleh gelombang di gagangnya. Sambil menggertakkan giginya, kaki Tang San mengencang. 2 dari 100.000 tahun roh tulang memberinya bantuan besar. Ketika suara gesekan menusuk keluar, Trisula perlahan-lahan naik. Tepi segitiga telah memanjang keluar sekitar 3 inci. Kepala tajam dan berat dari Trisula itu benar-benar keluar. Trisula secara alami memiliki 3 bagian untuk kepalanya. Bagian kiri dan kanan lebih tipis dibandingkan dengan bagian tengah, yang sangat luas. Rasanya seperti pedang. Di bawah Trisula dan di mana itu terhubung, ada lubang berbentuk berlian besar, seperti ada sesuatu yang hilang. Di sini, kepala Trisula keluar sepertiga. Ketika darah terus mengalir dari telapak tangan Tang San, garis-garis pada trident seagot telah sepenuhnya terbangun. Meskipun kecerahannya tidak bagus, merek-merek emas menjadi lebih bersinar daripada gelap gulita sebelumnya. Dengan darah yang mengalir ke kepala Trisula, cahaya keemasan terus menyebar dan merek-merek bulan sabit di bawah kepala Trisula itu memancar dengan marah. Rasanya seperti cahaya keemasan melonjak ke platform seagot seperti gunung berapi yang meletus. Itu membuat Tang San tampak dilapisi emas. Tetapi Tang San mendapati bahwa Trisula menjadi semakin berat. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia tuangkan ke tangannya, mereka tidak bisa mengangkatnya hingga setengah. Kehilangan darah meningkat dan itu jelas bukan pertanda baik. Tiba-tiba, pikirannya sepertinya memiliki sesuatu yang muncul ketika sebuah pemikiran aneh membuat Tang San menundukkan kepalanya.
Seagot slide yang berasal dari merek Trisula emas gelap dahinya berangsur-angsur turun dari pegangan ke lubang berbentuk berlian yang terbuka di lantai yang ada di Trisula. WOOOM. Dalam sekejap ini, seolah-olah udara telah membeku. Cincin cahaya keemasan yang kuat meledak dari kepala Trisula. Tang San dan Trident Seagot tampaknya telah berkomunikasi dan garis-garis emas yang sama yang ditemukan pada Trisula juga meledak darinya. Xiao Hu dan Ning Rongrong sendiri terpesona oleh kekuatan besar dan jatuh ke platform Seagot. Di bawah peron, Bo Saixi mengulurkan tangannya tepat waktu dan menangkapnya. Kedua wanita itu meludahkan seteguk darah hampir pada saat yang sama, tetapi Ning Rongrong tidak menyerah sedikit pun terhadap Tang San. Cahaya 9 permata lapis pagoda menjadi lebih besar sebagai gantinya mendukung Tang San dengan semua kekuatannya. Xiao Hu memandang Tang San dengan cemas saat dia membenci ini. Kenapa dia tidak bisa membantunya seperti yang dilakukan Rongrong? Tapi sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton Tang San berjuang dengan menyakitkan di matanya. Saat itu, cahaya Seagot yang datang dari dahi Tang San tiba-tiba berubah warna menjadi biru, seperti lautan luas. Potongan cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang dalam warna biru sampai cahaya menjadi warna yang sangat sederhana. Tetrahedron biru perlahan-lahan terbang keluar dari dahi Tang San sambil berputar. Itu mendekati harapan berbentuk berlian di kepala Trisula. Itu tak lain adalah kerudung laut yang luas. Bahkan Tang San sendiri tidak mengerti mengapa itu akan berubah seperti ini, karena dia bahkan tidak membiarkan kekuatan Fast Veil digunakan. Itu benar-benar keluar dari dirinya sendiri. Tapi kegembiraan yang kuat dirasakan dari itu, seperti pada saat ini, itu menjadi seperti ketika harta kekaisaran Tiandou hidup kembali. Sebuah pemandangan menakjubkan segera terjadi ketika Fast Veil terbang hingga 3 inci sebelum lubang berbentuk berlian di Trisula. Itu berhenti dan cahayanya berputar sementara ukuran asli tetrahedron menjadi 2 kali lipat ukuran dalam sekejap, seperti dua dari mereka yang menyatu dan dengan demikian bentuknya juga berubah. Itu benar-benar berubah menjadi permata potong berlian biru tua yang ukurannya sangat cocok dengan lubang di bawah Trisula. Cahaya biru yang kuat kemudian menaungi cahaya keemasan. Tang San juga bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya, kekuatan roh, cahaya Seagot dan vitalitasnya, memudar dengan cepat. Rasa lemah yang kuat menyerang otaknya tanpa henti, yang bahkan dukungan Ning Rongrong dari belakang tidak bisa menghentikannya dari agak merasa bahwa ia tidak bisa menahan sensasi ini kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah, kerudung laut luas itu? Bahkan dengan kebijaksanaan Tang San, dia tidak bisa berharap bahwa adegan sebelum dia akan terjadi. Tetapi pada saat ini, pikirannya sedang diterangi dengan cara yang samar-samar. Sejak dia mendapatkan kerudung laut yang luas, tubuhnya sendiri telah berubah secara halus, terutama ketika panas terik dari tulang roh disebabkan olehnya. Sejak datang ke sini, ia seharusnya hanya mendapatkan trial 8 kelas atas paling banyak, menurut Seagot Douluo Bo Saixi, tetapi akhirnya itu adalah Seagot 9 trials. Mungkinkah semua ini disebabkan oleh kerudung laut luas? Tiandou Empire tidak mungkin mengetahui rahasia semacam itu. Kalau tidak, mereka tidak akan menghadiahkannya terlepas dari seberapa penting mereka mengambilnya. Jika semua perawatannya di Pulau Seagot disebabkan oleh kerudung laut luas ini, maka semua penjelasan akan masuk akal. Kebingungan yang bertahan lama di dalam hati Tang San dihilangkan oleh perubahan kerudung laut yang luas pada saat ini. Jika 6 uji coba sebelumnya sebagian besar bergantung pada kekuatan dan kebijaksanaannya sendiri, maka uji coba ke-7 sekarang dan penampilan Seagot 9 Trials hanya bisa dijelaskan oleh keberuntungan. Mungkin, prestasi seseorang diperoleh melalui ketekunan untuk 99%, tetapi bahwa 1% keberuntungan dan kebetulan kadang-kadang lebih penting daripada 99% upaya. Kedatangan peluang, rebut dan Anda akan berhasil. Kalau tidak, Anda akan jatuh cinta seumur hidup. Tidak diragukan lagi, Tang San adalah seseorang yang bisa memanfaatkan peluang. Meskipun dia lelah dan terlalu banyak mengeluarkan darah, dia masih tidak punya niat untuk menyerah.
Dia tahu bahwa jika Fast Veil tidak muncul, bahkan kekuatan Bosaiksi tidak akan mampu mengeluarkan Seagrid Trident. Ini adalah kesempatannya sendiri, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mencapai kekuatan para dewa. Bagaimana dia bisa menyerah? Dengan dingringan, berlian yang terbentuk Fast Veil akhirnya mencap dirinya ke dalam lubang berbentuk berlian di Trisula. Suara gerindra yang menusuk kuping datang dengan semburan energi yang deras. Seluruh gedung dilalap dalam sekejap. Interior gelap gulita tampaknya telah diterangi oleh cahaya keemasan. Apakah itu lantai atau langit-langit, dinding atau platform di sekitar platform Seagot, mereka semua dibaptis oleh merek-merek emas. Apa yang tampak seperti aula tua dan sederhana sepenuhnya tertutup emas pada saat ini. Jumlah besar itu membuat tempat ini terlihat sangat mewah. Semburan udara suci yang belum pernah dirasakan sebelumnya datang dari lokasi Trisula, yang berubah menjadi pilar cahaya raksasa yang menjulang ke atas, ke puncak aula. Tang San melolong ke udara dengan marah. Karena kelelahan, otot-otot di punggung dan lengannya pecah hampir bersamaan. Namun akhirnya, Trisula yang melambangkan hak-hak surgawi Seagot, juga telah mengendur. Sangat lambat, itu meninggalkan lantai. Di atas kepala Tang San yang terangkat, merek Trisula emas gelap berubah menjadi emas cerah sekali lagi. Cahaya surgawi yang kuat dan cahaya yang dirilis oleh Seagot Trident bergabung. Bila utama Trisula yang tampak seperti pedang panjang perlahan-lahan naik ke atas pada penemanan bilah samping. Darah Tang San tampak seperti membersihkan kegelapan dan kotoran pada mereka, membuat mata Trisula melepaskan sinar keemasan seperti air yang mengalir deras. Suara seperti raungan naga terus datang dari Trisula itu sendiri. Platform Seagot bergetar hebat. Seluruh Seagot Hall bergetar, demikian juga seluruh Seagot Mountain. Berdiri di bagian bawah gunung, Dai Mubai, Oscar, Ma Hongjun, Zuzu King, Bai Chengxiang menatap dengan mata terbelalak di puncak gunung Seagot. Sekarang di langit, awan gelap telah terbentuk dengan erat, yang menggelapkan sinar cahaya di seluruh pulau Seagot. Tapi saat itu, Seagot Hall sendiri bersinar. Ini merilis cahaya keemasan yang kuat yang memecahkan kegelapan dan menerangi gunung Seagot, sementara tampaknya juga mencerahkan seluruh pulau Seagot. Pilar tebal cahaya keemasan menembus langit, menembus awan gelap. Pada saat yang sama, 7 pilar suci Seagot Island juga menyala. 7 pilar cahaya keemasan dalam ketebalan yang tidak rata naik dari arah yang berbeda, yang tampak menyatu dengan pilar cahaya keemasan dari Seagot Hall. Cahaya bertahan selama 10 detik sebelum redup. Awan gelap di langit sepenuhnya berubah menjadi awan keemasan oleh cahaya dari pilar sebelumnya. Cahaya keemasan yang bergabung perlahan berubah bentuk di udara menjadi humanoid. Samar-samar orang bisa melihat bahwa humanoid itu ilusi, mengenakan baju besi emas, dengan rambut biru tua di pundaknya, sementara baju besi itu sepertinya menutupi setiap bagian tubuhnya. Yang paling penting, di tangan proyeksi humanoid, itu adalah Trisula emas yang sama persis dari sebelumnya yang tampak seperti itu bisa menembus langit dan merontokkan bumi. 7 pilar suci Guardian Douluos yang berdiri di depan Seagot Hall menatap langit. Mereka berlutut di tanah hampir bersamaan dan cahaya yang menyala dari mata mereka yang saleh keluar ketika mereka menyembah proyeksi di langit. Situasi yang sama terjadi di mana-mana di Pulau Seagot di mana ada orang. Penghuni pulau itu tidak ragu-ragu untuk keluar dari kamar mereka setelah menonton gambar di langit. Mereka berlutut di tempat yang luas dan beribadah pada proyeksi raksasa. Gengsi Seagot bisa dilihat dari jarak ribuan mil. Di laut, seolah-olah semua makhluk hidup merasakan kehadiran proyeksi emas. Pada saat ini, lautan tiba-tiba menjadi hening, ombak telah berhenti, banyak hewan di laut berhenti berenang. Mereka secara tidak sadar berpaling ke arah Pulau Seagot dan beribadah sambil gemetar karena selamat. Bahkan Raja Paus Laut Dalam yang akan berubah menjadi naga telah membuka mata dan mata tunggal yang besar. Mereka hanya menampilkan kejutan dan ketidakpuasan. Ribuan sinar emas kecil muncul dari seluruh penjuru. Beberapa sinar ini berasal dari Pulau Seagot, tetapi lebih banyak lagi yang datang dari laut. Jika Seagot Douluo Bosaiksi melihat adegan ini,
dia pasti akan mengerti bahwa inilah yang dia maksudkan dengan kekuatan iman. Iman menuju seagot dari makhluk laut. Mempertahankan sinar iman, proyeksi raksasa di langit perlahan-lahan menjadi semakin jelas, seperti nyata. Dai Mubai dan 4 lainnya tiba-tiba terkejut, bahwa seagot yang ditutupi baju besi emas memiliki wajah yang sangat dikenalnya. Sun kecil, itu adalah Little Sun. Memang wajah yang jernih itu sama persis dengan wajah Tang San, hanya ekspresinya yang memiliki martabat surgawi yang tidak dapat disangkal. Di dalam seagot hall dan di platform seagot, tangan kanan Tang San terangkat tinggi. Trident seagot, yang panjangnya lebih dari 20 kaki dan bersinar dalam cahaya keemasan yang tak terbatas, kini berada di genggaman telapak tangan kanannya. Sekarang kegelapan Trisula telah sepenuhnya menghilang, hanya menyisakan sinar emas yang cemerlang. Setiap gelombang keemasan jernih, sampai ke ujung. Bila utama Trisula, panjang 2 kaki dan lebar setengah kaki, kerudung laut luas yang berubah menjadi batu permata berbentuk berlian ditempelkan di bawah bagian tengahnya. Sekarang, itu benar-benar berubah dari biru asli menjadi emas, menjadi satu dengan seagot trident seperti kristal emas. Bilah samping di sebelah bilah utama bersinar dengan gelombang cahaya keemasan yang sama dengan bilah utama. Sisi luar bilah samping memiliki ujung kait di atasnya. Ketajaman bilah Trisula tidak bisa dilihat, karena mereka semua ditumpangkan oleh cahaya keemasan. Betul, Tang San berhasil. Dia berhasil menarik keluar seagot trident dan lulus uji coba ke-7. Cahaya keemasan keluar dari dahinya dan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, dahi Ning Rongrong dan Xiao Wu juga merilis lampu merah yang pecah berkeping-keping. Xiao Wu menerima pemberitahuan, hadir dalam penyelesaian persidangan ke-7, imbalannya ditumpuk. Ning Rongrong berbeda dari miliknya. Ini adalah uji coba terakhirnya dan pemberitahuannya bahkan lebih lama, trial 7 kelas atas, uji coba terakhir selesai. Dengan kemampuan pendukung yang unggul, Anda membantu teman mengatasi satu cobaan demi cobaan. Menampilkan bakat mengejutkan dan kekuatan buffing yang luar biasa. Dengan selesainya semua 7 uji coba, hak istimewa kelas merah Pulau Seagot diterima. Memberikan otorisasi wakil Hieropan. Menghargai 3 tingkat kekuatan roh. Semua cincin roh meningkatkan kekuatan mereka 5.000 tahun. Karena hambatan setelah menyelesaikan cobaan, hadiah khusus dari cincin roh yang diberikan. Trials 7 kelas atas menghargai cincin roh tunggal yang diberikan. Setelah mendengar pemberitahuan itu, bahkan Ning Rongrong sendiri tidak bisa mempercayainya. Dia hanya mengambil satu percobaan lagi dibandingkan dengan Dai Mubai dan yang lainnya, tetapi dengan percobaan ini, dia benar-benar mendapatkan hadiah yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Bahkan ada 2 cincin roh yang diberikan. Gagasan yang luar biasa. Sekarang dia sudah level 70 dan hanya membutuhkan 2 cincin roh lagi. Seperti dengan peningkatan tahun-tahun roh cincin, ketahanannya sendiri pasti akan sangat meningkat. 2 cincin roh yang diberikan keduanya akan memiliki kesempatan untuk melampaui cincin roh 100.000 tahun. Ning Rongrong kemudian merilis 7 cincin rohnya tanpa menarik pagoda 9 permata lapisnya. Warna sebelumnya adalah ungu, hitam, hitam. Tetapi setelah hadiah dari percobaan terakhir ini, warna cincin rohnya telah berubah lagi, menjadi ungu, hitam. 2.000 tahun cincin roh dan 10.000 tahun cincin roh. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa cincin roh Seagot Douluo Bosaiksi adalah 8 kulit hitam dan 1 merah. Itu karena hadiah uji coba kelas atas. Imbalan kelas 8 trial Bosaiksi pasti akan memiliki peningkatan tahun yang lebih tinggi pada cincin roh dibandingkan dengan Ning Rongrong sendiri, sehingga menjelaskan pemandangan yang menakjubkan dari semua cincin roh di atas 10.000 tahun. Tang San sekarang benar-benar basah oleh cahaya keemasan. Trident Seagot di tangannya tampaknya hanya berat beberapa ratus kilo, yang tidak jauh lebih berat daripada palu yang ia gunakan saat itu. Tapi sekarang, Tang San sudah tidak bisa bergerak sambil menaikkan trisula tinggi. Dia berdiri di sana seperti orang berdarah.
Hampir setiap otot terbuka karena terlalu banyak tenaga, jadi dia hanya bisa mempertahankan postur itu ketika dia berdiri. Tepat sebelum dia benar-benar masuk ke dalam koma, dia samar-samar mendengar pemberitahuan di benaknya, percobaan ketujuh Seagot, mengeluarkan instrumen surgawi, Trident Seagot, disahkan. Menghargai afinitas Seagot sebesar 15%, hingga total afinitas 85%. Anda menerima persetujuan dari Seagot Trident dan hak penggunaan dari Seagot Trident. Di luar Seagot Hall, proyeksi emas raksasa tiba-tiba menyusut. Setelah menyerap kekuatan menyembah yang tak terhitung jumlahnya, itu berubah menjadi balok yang mengalir melalui bagian atas Seagot Hall, langsung ke Seagrid Trident di tangan Tang San. Itu juga pada saat ini bahwa Tang San tidak bisa lagi bertahan. Dia pingsan dengan gedebuk dan pingsan. Dengan keruntuhannya, cahaya di dalam gedung tiba-tiba redup. Terutama Trisula itu sendiri. Hampir dalam sekejap, itu berubah menjadi keadaan gelap gulita sebelum ditarik keluar. Sebagian besar duduk di atasnya dan ujung gagang jatuh di platform Seagot. Suara nyaring itu menggetarkan seluruh Seagot Hall. Saudara San, Ning Rongrong dan Xiao Wu yang merespons tepat waktu, melompat ke arahnya hampir bersamaan. Xiao Wu pergi untuk memegang Tang San sementara Ning Rongrong mencengkeram Trident Seagot yang sedingin es untuk menyingkirkannya. Tapi Trisula yang menghancurkan Tang San tidak bisa bergerak sedikitpun. Perlu dicatat bahwa setelah Ning Rongrong menerima hadiah tingkat kekuatan roh, jika dia menyerap apa yang akan menjadi cincin roh tingkat 82, itu akan menjadi level 80 dalam kekuatan bahkan tanpa menyerap. Meskipun dia adalah guru roh tipe dukungan, kekuatan fisik dari guru roh level 80 akan sangat mengesankan. Dengan kekuatan penuh, kekuatannya tidak akan kurang dari 1000 kilo. Tapi Trident Seagot tidak bergerak, memberi Ning Rongrong perasaan bahwa itu bukan senjata, tetapi lebih seperti gunung yang tidak bisa digerakkan. Situasi ini membuktikan bahwa benda di hadapannya akan berbobot setidaknya beberapa puluh ton. Tapi yang aneh darinya adalah bahwa Trisula ini hanya menekan sedikit daging Tang San yang rusak. Jika benar-benar lebih dari puluhan ton, bagaimana bisa begitu? Tanpa kekuatan untuk melawan, Tang San akan dihancurkan sampai mati. Izinkan saya. Suara damai Bo Saixi keluar. Ketika Ning Rongrong mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dia memperhatikan bahwa Bo Saixi berlutut di sampingnya. Baginya, kekuatan Bo Saixi tidak dapat diatasi. Hanya mengambil Trisula dari Tang San akan semudah meraih udara. Tapi Bo Saixi tidak hanya berlutut di samping Tang San, tetapi juga membawa ekspresi berat. Kedua tangannya meraih Trisula dan dengan gelombang kekuatan jiwa yang luas, dia bahkan melepaskan semangat bertarungnya sendiri. 8 orang kulit hitam dan 1 merah, 9 cincin roh keluar bersamaan. Untuk mengambil Trident Seagot, dia tampaknya memberikan semuanya. Bangkit, Bo Saixi menggeram dengan suara rendah. Jelas bahwa kekuatan jiwa besar yang datang melalui tangannya telah melilit Trident Seagot. Sama seperti ini, itu tidak terangkat dalam sekejap, tetapi meninggalkan Tang San sendiri dengan sangat lambat. Ekspresi Bo Saixi menegang dan beberapa nadi bahkan bisa terlihat di dahinya. Dia benar-benar menggunakan semua kekuatannya. Menonton ini, Ning Rongrong segera melepaskan 9 permata lapis pagoda dan melepaskan buff kekuatan dan buff kekuatan jiwa tanpa ragu-ragu. 2 sinar cahaya berwarna-warni ditembakkan ke Bo Saixi. 9 permata lapis pagoda segera menunjukkan nilainya sebagai roh pertempuran jenis dukungan nomor 1 di dunia. Setelah menerima 2 lampu buffing Ning Rongrong, ekspresi Bo Saixi menjadi sangat damai dan dia dengan cepat mengangkat Trisula untuk meletakkannya di samping Tang San dengan ringan. Dia kembali ke Ning Rongrong dengan pujian di matanya. 9 permata lapis pagoda segera menunjukkan nilainya sebagai roh pertempuran jenis dukungan nomor 1 di dunia. Setelah menerima 2 lampu buffing Ning Rongrong, ekspresi Bo Saixi menjadi sangat damai dan dia dengan cepat mengangkat Trisula untuk meletakkannya di samping Tang San dengan ringan. Dia kembali ke Ning Rongrong dengan pujian di matanya. Senior, apakah Trisula ini benar-benar sangat berat? Ning Rongrong tidak bisa membantu tetapi bertanya. Bo Saixi menjawab, biarkan saja. Setelah menyelamatkan Tang San. Tanpa tekanan Trisula,
Tang San sudah berada dalam pelukan Xiao Wu. Melihat bagaimana tidak ada tempat di Tang San yang tidak terluka, air matanya mengalir dari rongga matanya saat dia terus memberinya kekuatan rohnya sendiri. Kaki kanan Tang San memancarkan cahaya keemasan biru yang perlahan menutupi seluruh keberadaannya. Keterampilan pasif tulang belakang kaki kanan Kaisar Perak Biru Unfire Wildfire, Relic with Spring Winds diaktifkan dengan sendirinya, tetapi kecepatan penyembuhannya sangat lambat, yang menunjukkan kerusakan parah pada tubuh Tang San. Bo Saixi meletakkan satu tangan di dada Tang San dan kekuatan roh menelan tubuhnya hampir secara instan. Wajahnya kemudian menjadi sangat berat. Kondisinya sangat buruk. Kekuatan tulang roh dapat membantunya memulihkan dagingnya, tetapi dia kehilangan terlalu banyak darah dan itu harus diisi kembali. Kalau tidak, hidupnya dalam bahaya. Orang normal akan merasa sulit untuk bertahan hidup hanya setelah kehilangan sepertiga dari darah. Saya khawatir kehilangan darahnya melalui tangannya dan otot-ototnya yang pecah akan melebihi 60%. Xiao Wu berbicara tanpa ragu, "Senior, aku akan memberinya darahku." Bo Saixi melirik Xiao Wu dan menepuk-nepuk kepalanya dengan ramah, "Kamu anak yang konyol. Memiliki pasangan hidup yang cantik seperti Anda adalah kekayaan terbesar Tang San dalam hidupnya." Xiao Wu menggelengkan kepalanya dan tersedak, "Tidak. Bertemu dengannya adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Senior, apa yang harus saya lakukan?" Bo Saixi memandang Xiao Wu dengan penuh perhatian, "Beri aku tangan kananmu." Xiao Wu mengangkat tangan kanannya ke atas kata-kata. Bo Saixi menjentikkan jarinya dan luka muncul di pergelangan tangan Xiao Wu. Darah keluar melalui itu. Bo Saixi bergumam, "Semoga saja darahmu tidak bertentangan dengan darahnya." Xiao Wu berbicara dengan tegas, "Dia menyerap cincin roh dan tulang rohku sehingga dia bergabung dengan darahku. Itu tidak akan menolak. Senior, selamatkan dia, cepat." Bo Saixi mengangguk dan mengangkat tangan kanan Xiao Wu. Darah Xiao Wu menyatu menjadi gumpalan merah di udara. Cahaya surgawi Bo Saixi di matanya melepaskan lapisan cahaya biru murni yang menyelimuti Tang San. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi dengan infus cahaya biru ini, kecepatan pemulihan tulang kanan Kaisar Perak Biru mengalami peningkatan yang jelas. Saat Bo Saixi menunjuk sekitar dengan tangan kanannya, jejak darah kemudian terpisah dari gumpalan, mengalir ke banyak tempat di mana kulit Tang San rusak. Darah menjadi seperti jembatan antara Tang San dan Xiao Wu yang terus mengirim darah Xiao Wu kepadanya. Tang San seperti selembar kertas emas saat ia perlahan-lahan mendapatkan kembali kulitnya, sementara wajah cantik Xiao Wu menjadi semakin pucat. Tapi matanya senang. Bo Saixi menggunakan pencariannya untuk menentukan kondisi fisik dan berbagi semangat Tang San dengan Xiao Wu. Dia jelas bisa merasakan bahwa Tang San pulih dengan langkah yang menakutkan. Jelas itu adalah efek darah Tang San sendiri. Setelah menggunakan waktu sekitar 50 menit, Bo Saixi menghela napas dalam-dalam. Dengan jentikan tangan kanannya, luka di pergelangan tangan Xiao Wu disegel, menghentikan aliran darah keluar. Dia juga menusuk tubuh Tang San beberapa kali. Di bawah cahaya biru keemasan menyebar, luka-luka kulitnya telah sembuh. "Senior, jangan berhenti. Dia masih belum pulih. Saya masih memiliki banyak darah. Harap tetap mentransfusikannya." Xiao Wu menahan rasa lemahnya yang kuat sambil berbicara mendesak kepada Bo Saixi. Bo Saixi mengerutkan kening, "Kamu gadis bodoh. Anda sudah memberinya sepertiga dari darah Anda. Jika ini terus berlanjut, bahkan Anda tidak akan bisa bertahan. Jangan lupa bahwa jiwa Anda hanyalah keterikatan saat ini dan tidak benar-benar dalam tubuh sejati Anda sendiri. Bahkan jika Anda dulunya 100.000 tahun roh buas, Anda tidak dapat mempertahankan konsumsi darah seperti itu." Xiao Wu berbicara tanpa peduli, "Selama dia bisa diselamatkan, kamu tidak perlu peduli padaku." Bo Saixi berbicara dengan sedikit marah, "Jika kamu tidak terlalu peduli pada dirimu sendiri, akankah dia bahagia ketika dia bangun? Selain itu, Anda sudah tidak perlu khawatir tentang dia. Jika orang lain mengalami luka-lukanya, itu akan berakibat fatal. Tapi kemampuan bertahannya terlalu besar, bahkan melebihi aku. Dengan darahmu sekarang, ditambah kesembuhannya sendiri,
sudah tidak ada masalah. Beri dia istirahat 3 hari paling banyak, dengan tubuh kuatnya, dia akan kembali. Anda di sisi lain, jiwa Anda terlalu lama keluar dari apa yang saya lihat. Waktunya untuk kembali. Setelah mendengar Bo Saixi mengatakan bahwa Tang San keluar dari bahaya, Xiao Wu menenangkan dirinya. Dia bergoyang dan hampir pingsan. Ning Rongrong dengan cepat memasukkan sosis restorasi ke dalam mulutnya. Xiao Wu memaksakan dirinya untuk menelannya dan berkata, "Senior, Rongrong, ketika dia bangun, tolong jangan katakan padanya bahwa aku memberinya darahku, kalau tidak dia akan sulit pada dirinya sendiri." Soket mata Ning Rongrong memerah. "Xiao Wu, kamu." Xiao Wu memohon dengan sedih, "Rongrong, aku mohon padamu. Saya tidak ingin dia menderita. Aku akan baik-baik saja. Berjanjilah padaku, jangan katakan padanya oke." Apalagi yang bisa dikatakan Ning Rongrong. Dia hanya mengangguk, tetapi hatinya tidak bisa tidak menghormati Xiao Wu, sementara sangat tersentuh oleh cinta antara Xiao Wu dan Tang San pada saat yang sama. Tidak heran Brother San akan memberikan segalanya untuk Xiao Wu. Di antara mereka, begitu mata Xiao Wu kemudian beralih ke Bo Saixi. Bo Saixi menghela nafas, dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa suami minta. Anda harus bergegas kembali ke tubuh Anda. Saya akan merahasiakannya untuk Anda. Mungkin itu hal yang baik bahwa Anda memberinya darah. Xiao Wu akhirnya benar-benar santai. Dengan kilatan cahaya merah, jiwanya mengembalikan tubuh Tang San, bersembunyi di dalam tulang roh dan cincin rohnya, langsung tertidur lelap. Tubuhnya juga lemas di pangkuan Ning Rongrong, pingsan. Koma Tang San kali ini berlangsung selama 1 hari penuh sebelum dia terbangun. Penilaian Bo Saixi tentang kondisi fisiknya benar. Kerusakan yang dia ambil bukan hanya kulit dan otot. Karena dia bekerja terlalu keras, yang bahkan merusak organ, tulang dan pembuluh darahnya, dia perlu waktu lama untuk pulih. Apa yang tidak diketahui Bo Saixi adalah bahwa Xiao Wu pernah makan Crystal Blood Dragon dan item dewa dari semua item dewa, Red Usus Severer of Reminiscence, jadi tidak mungkin dibandingkan dengan darah merah normal. Sepertiga dari total itu ditransfusikan ke Tang San. Meskipun sebagian besar potensi obat diserap oleh Xiao Wu, apa yang tersisa dalam darah saja telah sangat meningkatkan kecepatan pemulihan Tang San. Usus merah Severer of Reminiscence itu bisa menghidupkan dan menghidupkan kembali mayat-mayat. Bangun dari tidur nyenyak, Tang San hanya merasa pegal dan tak berdaya. Dia perlahan datang merasakan lantai batu dingin ketika pikirannya perlahan kembali. Interior Seagot Hall sudah bukan kegelapan saat pertama kali datang. Langit-langitnya dipenuhi dengan gelombang keemasan yang luar biasa. Meskipun lampu tidak kuat, mereka hampir tidak bisa menerangi interior bangunan. Gelombang ini menyebar sepanjang jalan ke dinding dan Tang San juga bisa merasakan lingkungannya memiliki cahaya yang sama. Perasaan ketidakberdayaan itu pasti disebabkan oleh efek samping dari tulang punggung kaki kanan Kaisar Perak Biru Unfire Wildfire, Relic with Spring Winds. Lagi pula, dia menderita kerusakan parah sebelumnya. Tapi, karena bisa melewati persidangan ke-7, dia masih sangat bersemangat. Terutama ketika dia bisa mengingat dengan jelas apa yang dia dengar sebelum dia pingsan. Hukuman yang paling penting adalah bahwa ia menerima persetujuan dari Trident Seagot dan ia memperoleh hak penggunaannya. Bagi Tang San, ini tidak diragukan lagi merupakan stimulan. Bangun jika kamu bangun. Suara Bo Saixi bergema di sekitar. Tang San duduk dan hanya melihat Seagot Douluo Bo Saixi duduk tidak jauh di depannya. Di antara mereka ada Trident Seagot yang hampir merenggut nyawanya. Trisula raksasa lebih dari 20 kaki masih membawa rasa berat yang kuat. Tang San kemudian menemukan setelah duduk, bahwa di seluruh Seagot Hall, ada ombak keemasan yang samar, termasuk platform Seagot di bawahnya dan platform lain di sekitarnya. Mereka membuat interior sederhana ini terlihat sangat megah. Selamat Tang San. Setelah melewati Seagot Seven Trial, Anda mulai benar-benar menerima persetujuan Lord Seagot. Bo Saixi tersenyum padanya saat dia berbicara. Tang San menghela nafas dan berkata, "Senior, aku mengerti sekarang.
Saya bisa menerima Seagot Nine Trials dan persetujuan dari Seagot Trident, semuanya karena Fast Veil, bukan? Anda harus tahu ini juga. Tetapi mengapa Anda tidak mengambilnya dari saya? Saya yakin Anda akan memiliki jalan. Bosaiksi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, kamu yang terpilih Lord Seagot. Bagaimana Anda bisa digantikan oleh orang lain? Saya tidak memiliki kekuatan untuk mengambil hati Seagot dari Anda juga. Itu memilihmu. Ini bukan hanya keberuntungan, tetapi juga Anda memenuhi persyaratan Lord Seagot. Itu juga fakta bahwa tidak ada yang bisa berubah. Hati Seagot. Mata Tang San menatap permata berbentuk berlian di kepala Trisula. Sekarang, ketika Trisula menjadi hitam lagi, permata itu juga menjadi transparan. Bahkan jejak martabat selama ketika Trisula ditarik keluar bisa dilihat. Hati Seagot. Ini adalah nama asli Fast Veil bukan? Bosaiksi berbicara sambil memegang dagunya sendiri, memang. Hati Seagot bukan hanya inti dari Trident Seagot. Ini juga merupakan inti dari warisan Lord Seagot. Sejak hari Anda mendapatkannya dan menerima persetujuannya, uji coba Lord Seagot untuk Anda sudah dimulai. Dari jantung Lord Seagot, saya melihat banyak hal. Itu tidak hanya menyelamatkan Anda sekali. Sebagai contoh yang Anda tahu, apakah Anda masih ingat Raja Paus yang Anda temui ketika Anda dalam perjalanan ke sini? Terima kasih sudah menonton, lanjut ke video selanjutnya.